Anda yang mengucapkan 5 kali dalam sehari Allahu Akbar, apa tidak malu Anda mengucapkan ya Allah, Engkau yang paling besar? Tapi dalam hidup kita kadang merasa besar dibandingkan orang lain. Ustaz merasa hebat dibanding yang lain. Pimpinan merasa lebih hebat dibandingkan dengan karyawan. Tetangga merasa lebih wah dibandingkan dengan yang lain. Dalam kedudukan itu biasa. Tapi ketika mengangkat diri terlampau tinggi dan Anda mengucapkan Allahu Akbar, itu yang membuat sahabat Abu Bakar bergetar. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Hadirin, kalimat pertama hikmah dalam kisah korban. Korban artinya mendekat kepada Allah, bukan sekadar menyembelih. Karena ritual penyembelihan hakikatnya untuk mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka perjalanan Nabi Ibrahim yang pertama, kata para ulama, memberikan pesan kepada kita, kalau ingin lebih dekat dengan Allah, maka isilah kualitas pendekatan kita dengan ilmu. Al-Imam Asy-Syafi'i menyampaikan, man arada ad-dunya fa'alaihi bil ilmi, wa man arada al-akhirah fa'alaihi bil ilmi, wa man aradahuma fa'alaihi bil ilmi. Siapa yang ingin dunia, maka gapai dengan pengetahuan. Silakan sekolah yang tinggi, sekolah yang bagus. Ada yang ke ITB, ke Unpad, ke IPB, ke UI, silahkan Anda dapatkan dunia. Tapi kalau Anda ingin dapatkan kenikmatan dalam ibadah untuk menjemput bekal akhirat Anda, maka kata Al-Imam Asy-Syafi'i, fa'alaihi bil ilmi, maka dia pun mesti paham tentang ilmu itu. Maka jangan sekedar kita tuliskan di KTP Muslim, tapi kita tidak paham dengan keislaman kita. Bertauhid, tapi tidak mengerti tentang tauhid. Sehingga ketika diberikan Indomie, diberikan kemudian Supermie, diberikan kain sarung, kita bisa melepaskan akidah itu hanya untuk mendapatkan kenikmatan dunia semata. Wafat, selesai. Salat iya, tapi tidak paham apa yang diungkapkan, sehingga hikmah salat tidak bisa kita raih. Hadirin yang kedua, ketika Nabi Ibrahim mendekat kepada Allah, sudah kenal dengan Allahnya, sudah paham dengan Tuhannya, kemudian beribadah, maka apa yang terjadi? Ternyata tidak mudah untuk meraihnya. Beliau diasingkan oleh keluarganya, diancam oleh bapaknya, diancam kemudian oleh penguasa rajanya pada saat itu, sempat dibakar, dan puncaknya diusir dari kampungnya. Kata para ulama tafsir, bahkan para sejarawan mengatakan, ini pesan moral yang diberikan kepada kita yang sangat kuat, bahwa kadang-kadang untuk menjadi baik itu, untuk lebih dekat dengan Allah Subhanahu wa taala, akan banyak ujian-ujian yang tantangan kita hadapi. Kadang-kadang mungkin ada yang belum terima kita lebih baik itu. Biasanya Anda kumpul-kumpul, ada di klub malam, ada yang kumpul-kumpul sampai dengan tempat hiburan, ada yang malam-malam sekedar berkadang untuk menyaksikan tontonan sepak bola misalnya. Sekarang Anda pindah dari yang kumpul di lapang, kumpul ke masjid. Dari yang kumpul di tempat hiburan, pindah ke majelis ta'lim. Apa dikira akan mudah? Belum tentu. Kadang-kadang sekitaran Anda akan mengatakan, Masya Allah, soleh sekarang. Masya Allah, sudah berubah sekarang. Oh, jadi orang soleh sekarang. Celaan bisa muncul, hinaan bisa keluar. Bahkan kadang-kadang perubahan kita menjadi baik belum tentu diterima oleh lingkungan sekitaran tempat kita tinggal. Maka bersabarlah. Bersabarlah. Kalau kita dicela, memang tidak ada yang lepas dari celaan. Kalau Anda orang baik, Anda akan dicela oleh orang yang tidak baik. Kalau Anda orang tidak baik, maka Anda akan dicela oleh orang yang baik. Allah saja Tuhan dicela oleh orang yang tidak beriman. Malaikat dicela, Rasul dicela, sahabat dicela, tabi'in dicela, ulama dicela. Anda Tuhan bukan, malaikat bukan, Rasul bukan, Nabi bukan, sahabat bukan, tabi'in bukan, ulama belum. Kenapa kemudian kita tidak takut-takut dengan celaan? Jadi kalau kita orang baik dan ingin jadi baik, maka Allah akan titipkan di lisan-lisan yang kurang baik untuk menetapkan kita telah berubah menjadi baik.